Orang tua ini diikat. Dengan putus asa memohon untuk anakku. Tapi bocah gila itu sama sekali tidak memperhatikan. Turun gunung, ayah, ini sangat tidak manusiawi. Sama seperti itu, dia berguling menuruni lereng gunung. Bocah itu panik dan lari. Perilaku kejam seperti itu akan menjadi pembalasan. Ah Zuang, yang telah mengintip selama ini, lewat. Dia melihat ke bawah tebing. Pria itu terlihat sedih. Tapi aku juga tidak bisa menyalahkan pria itu. Karena kamu juga, jika Anda tidak membuang orang tua ke bawah gunung, maka mereka akan kekurangan makanan. Dan kemudian mati kelaparan. Seperti orang barusan, dia juga membawa ibunya ke atas gunung. Lalu turunkan dia, gunung keruh yang dingin, diisi dengan tulang putih. Adapun ibu, dia dengan tenang mengeluarkan tikar rumput rai. Santai menunggu mati. Dia menyuruhnya untuk kembali. Dia memeluk ibunya dengan erat. Berlututlah bersamanya. Ibu tua itu dengan lembut menepuknya. Akhirnya dengan kejam mendorong pria itu pergi. Kamu terlihat seperti jiwa yang hilang. Berbalik dan pergi. Tapi di jalan, tiba-tiba turun salju. Aku tidak bisa meninggalkan ibuku sama sekali. Sekali lagi lihat ke belakang. Salju juga menutupi puncak gunung. Ibu duduk tegak di salju. Tidak bergerak sama sekali. Salju juga turun hingga separuh tubuhnya. Ibu membuka matanya. Dia masih hidup. Melambaikan tangan. Katakan padaku untuk kembali. Ibu, sangat dingin bukan? Sang ibu mengangguk. Terus melambai. Wanita tua ini, sebelum saya mati, untuk bisa duduk begitu bermartabat lagi. Bagus. Legenda, bagaimana jika salju turun saat membawa orang tua ke gunung? Maka Dewa Gunung pasti akan melindungi keluarga mereka. Ini adalah tradisi di desa. Selain itu semacam kredo bagi mereka. Bahkan jika ada orang berusia hingga 70 tahun di rumah, maka Anda harus membiarkan putra tertua membawa Anda ke gunung, dan hidup dengan Dewa Gunung. Ini adalah kisah nyata orang-orang Shinano di Jepang. Di desa yang terisolasi dari dunia, orang-orang kekurangan sumber daya hidup, dan semakin banyak kekurangan objek untuk berkembang biak. Mereka menggunakan garam dan kentang untuk berdagang. Menggunakan anak-anak yang mati untuk membuat tanah subur. Kebutuhan paling praktis, membuat orang menjadi barbar seperti binatang. Waktu kembali ke setahun yang lalu. Ibu ini kini berusia 69 tahun. Sudah hampir waktunya untuk pergi ke gunung. Tapi ada 3 hal yang dia masih belum yakin. Salah satunya adalah giginya tidak akan pernah rontok rum. Karena di tempat ini, jika gigi orang tua masih kuat, itu semacam penghinaan. Akan membuat seluruh keluarga tidak mengangkat kepala. Kedua, putranya kehilangan pasangannya tahun lalu. Rumah ini membutuhkan pemilik wanita lain. Kisah ketiga adalah bayi itu lahir dengan bau. Tidak ada gadis yang berani mendekat. Di usia 35 tahun dan masih seperti anak kecil. Hanya menyelesaikan 3 hal ini. Hanya dia yang bisa pergi ke gunung dengan ketenangan pikiran. Begitu, sang ibu mengambil batu dari tanah. Putus asa menghancurkan giginya sendiri. Tapi sepertinya tidak berhasil. Wanita tua itu pergi ke sumur lagi. Gunakan kekuatan untuk memukul. Lalu tahan mulutmu. Cepat keluar dan bilas mulutmu. Tapi hanya 2 gigi yang dicabut. Tapi, ini membuatnya merasa lebih tua. Dan itu tidak akan terjadi karena giginya masih terlalu kuat. Tapi ditertawakan oleh orang-orang. Begitu, sang ibu pergi untuk memberitahu orang-orang bahwa mulutnya terluka. Pada saat itu, penduduk desa semua ketakutan. Setelah dan pulang, kemudian menemukan seorang wanita yang baru saja kehilangan suaminya. Tepat di depan rumahku. Namanya Angok, tubuh yang sehat, sangat cocok sebagai istri tiri untuk anaknya. Begitu, pernikahan antara keduanya diputuskan seperti itu. Tanpa upacara pernikahan khusus. Masuk ke pintu. Mari makan bersama. Jadi itu berarti 1 orang. Istri ini mengatur segala sesuatu di rumah. Bekerja cepat dan keras. Sang ibu sangat puas dengan menantu ini. Tapi di waktu yang sama, cucu tertua juga membawa pulang seorang gadis yang sangat cantik. Gadis ini tidak hanya tidak tahu cara bekerja, tapi juga makan dan kerja malas. Ibu tua dan menantu perempuannya agak tidak puas. Karena makanan di rumah, jangan gunakan untuk memberi makan orang menganggur yang hanya tahu cara makan. Tapi gadis itu sedang mengandung anak cucunya. Ibu tua itu hanya harus bersabar. Sampai suatu hari, ibu tua itu tahu, cucu menantu mencuri makanan dari rumah. Untuk membawanya pulang. Tapi dia tidak pernah mengatakannya. Tapi sangat cepat, rumah keponakan ipar terbongkar. Ternyata, rumah mereka memiliki kebiasaan mencuri. Mereka menolak untuk bekerja. Setiap hari, saya hanya tahu cara mencuri makanan dari penduduk desa. Sini, makanan adalah kehidupan. Mereka melanggar tabu. Penduduk desa mengalahkan keluarga mereka dalam pertempuran. Kemudian ambil semua makanannya kembali. Suatu malam, ketika cucu sedang berdiskusi, semoga istri saya bisa melahirkan anak laki-laki. Karena seperti itu, bisa diambil dan dijual. tapi, Ibu tua itu tiba-tiba memberi keponakannya sekeranjang kentang. Biarkan dia membawanya pulang untuk makan. Keponakan ipar senang pulang. Tapi tidak lama kemudian, sekelompok penduduk desa menyerbu masuk. Penduduk desa menggunakan tali untuk mengikat keluarga yang terdiri dari 8 orang. Lemparkan ke lubang yang dalam yang telah digali terlebih dahulu.
Dikubur hidup-hidup di tempat, sang cucu berteriak serak ke dasar lubang. Tapi diseret pergi oleh penduduk desa. Tidak lama setelah itu, dia membawa pulang gadis lain untuk makan malam. Perut gadis ini, tampaknya sedikit terangkat. Terakhir, ini masalah istri dan anak laki-laki muda. Dia menyelinap mengintip saudara laki-laki dan perempuan iparnya. Sangat gembira, matanya beralih ke rumah tetangga sebelah. Sang ibu juga sangat tidak berdaya. Dia akan naik gunung sekarang. Ini baru pagi, nenek dan anak naik gunung. Jalan gunung lebih curam dan lebih curam. Mereka berdua tidak mengatakan apa-apa sepanjang jalan. Masih ada mayat di pinggir jalan yang belum membusuk. Tapi semakin dalam Anda pergi, kemudian lebih banyak tubuh. Sampai aku mencapai lembah keruh yang dingin. Di tanah berserakan tulang putih. Burung gagak di atas kepala sedang menunggu tamu baru. Dia sudah pergi, meninggalkan ibu duduk sendirian di antara tulang putih. Tapi saat turun salju, Anda tidak yakin. Sekali lagi lihat ibuku. Ibu, sedang turun salju. Saya masih membiarkan ibu saya tinggal di sana untuk melahirkan penghancuran diri. Di era yang sulit dan tertutup itu, manusia dan hewan hidup berdampingan di desa terbelakang. Dalam menghadapi kemiskinan dan kelaparan, kemanusiaan dan peradaban benar-benar tidak layak disebut, tetapi hanya kelangsungan hidup dan perkembangan periode primitif yang tersisa. Kata-kata terima kasih, mereka terlalu jauh. Begitu, kita di masyarakat yang beradab seperti sekarang ini perlu belajar kata terima kasih.